Marilah di masa Prapaskah ini kita diajak untuk semakin mendalami relasi kita dengan Tuhan Yesus. Kita melihat kehadirannya dalam setiap aktivitas dan juga apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, perjumpaan-perjumpaan kita dengan sesama. Disitulah kiranya Tuhan hadir dan menyertai perjalanan hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 3 April, Pekan Prapaskah yang keempat. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber hidup abadi, kami telah menerima jaminan keselamatan abadi dalam diri Yesus Kristus Putramu. Mampukanlah kami mengikutinya dalam sengsara dan salibnya. Sebab dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab
Musa telah menulis tentang aku. Tetapi, jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menyebutkan 4 kesaksian tentang dirinya. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis yang dilahirkan untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Yohanes Pembaptis disebut sebagai pelita yang bernyala dan bercahaya. Ia bersaksi tentang terang sesungguhnya yang akan datang. Kesaksian yang kedua adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus yang menandai identitas dirinya. Yesus mempertanggungjawabkan jati dirinya sebagai utusan Allah melalui karya-karyanya, melalui pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan. Lalu kesaksian yang ketiga adalah Bapa di surga yang mengutus Tuhan Yesus ke dunia. Melalui Yesus orang dapat mendengarkan suara Allah dan dapat melihat wajah Allah. Dia adalah sabda yang menjadi manusia yang kelihatan. Melalui Yesus orang dapat merenungkan kemuliaan Tuhan dan masuk di dalamnya. Kesaksian yang keempat adalah apa yang tertulis dalam kitab suci tentang Yesus pemberi hidup kekal. Dan kita tahu, semua kesaksian yang disampaikan oleh Yesus itu oleh orang-orang Yahudi ditolak. Mereka tidak percaya. Dengan menolak Yesus, baik orang Yahudi maupun kita, berarti kita menolak untuk melihat dan menerima tanda-tanda kehadiran Allah dalam realitas hidup kita sehari-hari, dalam semua yang kita lihat dan kita dengar. Dengan kata lain, kita menutup diri, kita menutup hati kita. Kita merasa pasti dan mapan akan keyakinan-keyakinan kita, tetapi kita takut membuka diri terhadap pewahyuan Allah yang kerap kali muncul dalam pribadi-pribadi, atau mungkin dalam hal-hal baru yang menuntut kita untuk memperbarui diri. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah perilaku kita sehari-hari ini sudah mencerminkan kita ini adalah murid-murid Yesus? Marilah di masa Prapaskah ini kita diajak untuk semakin mendalami relasi kita dengan Tuhan Yesus. Kita melihat kehadirannya dalam setiap aktivitas dan juga apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, perjumpaan-perjumpaan kita dengan sesama. Disitulah kiranya Tuhan hadir dan menyertai perjalanan hidup kita. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing,
dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.